وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين وإلى جميع مشايخنا إلى أبويا أحمد خضري بن رملي ثم إلى مصنف شرح نصائح العباد شيخ محمد نووي بن عمر البنتمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan untuk ngaji. Kita sudah sampai halaman ke-16. Kemarin makalah yang ke-40 belum selesai. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halaman 16 baris ke-8. Ya, makalah yang ke-40 pasti tengah-tengah. Sekedar mereview kemarin sahabat Ibnu Abbas ditanya hari apa yang paling baik, beliau menjawabnya adalah hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Beliau menjawab bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Nah, kita nyampe yang ketiga nih. Katanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa khairul a'mal, sebaik-baiknya amal perbuatan itu adalah as-shalawatul khamsu liwaqtiha, salat 5 waktu pada waktunya. Pada waktunya. Ya, waktunya zuhur ya kira-kira jam berapa sekarang? Setengah 12 sampai setengah 3 gitu nggih. Waktunya subuh sampai terbit fajar, dari terbit fajar sampai keluar srengenge gitu nggih. Nah, itu waktu-waktu salat yang 5. Fa innaha, karena sesungguhnya salat 5 waktu itu ya, jadi amalan itu banyak, amalan ngaji, baca Quran, wirid, itu semuanya amalan-amalan. Terbaik katanya sahabat Ibnu Abbas itu adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Fa innaha, karena sholat 5 waktu itu abwabul a'mal, itu adalah pintu-pintu amalan-amalan. Fa idza futihat as-shalawat futihat sairul a'mal, kalau sampai sholatnya sudah terbuka, pintu sholat terbuka, maka amalan-amalan lain ini juga ikut terbuka pintunya. Ya. Amalannya akeh tapi gak sholat, ya alamat gak diterima amali karena tidak melalui pintu. Wa idza suddat. Ya. Apabila buntu, tertutup pintu sholat ini, ya suddat, amalan-amalan lain juga tertutup. Makanya dalam hadis dikatakan amalan yang nanti pertama kali ditanya di kubur itu adalah sholat. Nah, ketika ditanya sholatnya diaudit, sholat 5 waktunya ada bolong, maka kalau sedikit ya ditutup sama perkara-perkara sunnah. Baru ditanya amal-amal yang lain, diaudit amalan-amalan yang lain. Nah, ini begitu dilihat, sholatnya kok seumur hidup cuma sholat Jumat tok seminggu sekali. Atau dilihat catatan sholatnya setahun sekali, 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Amalan yang banyak itu di belakangnya, mau dia ahli sedekah kek, mau dia pergi haji setiap tahun kek, mau dia ahli ngaji, tertutup gak dihitung, wis elek gitu. Nah, itu yang dimaksud fa innaha abwabu
apa tadi itu abwabul a'mal, karena sholat itu ibarat pintu, ini pintunya semua amalan. Sholat 5 waktu nih. Jadi wajib dimauhi. Famata Ibnu Abbas, maka kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini meninggal dunia. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, ai wa huwa yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat. Jadi ya, memang dalam satu hadis dikatakan hari Jumat ini istimewa kalau meninggal di situ itu. Ya, di antaranya nanti dosa-dosanya dimaafkan, tapi bukan ukuran juga. Bukan ukuran juga hari Jumat atau malam Jumat. Kalau sudah hari Kamis masuk maghrib meninggal, itu berarti hari Jumat. Nah, ini termasuk abahullah nih hari Jumat. Habis sholat Jumat. Maksudnya terdengar habis selesai sholat Jumat, kan dekat masjid saya gitu. Karena beliau juga pernah bilang apa? Pengen mati hari Jumat seperti bapaknya Mbah Kula. Nanti insya Allah hadir ya, seminggu lagi nih haul Abah Kula, ya, haul yang keempat. Famadha, kalau Mbah Maimun Zubair meninggalnya hari Selasa, memang kepengen hari Selasa. Jadi gak bisa ukuran gitu. Ya, kenapa kok Mbah Mun motivasinya pengen meninggal hari Jumat dan itu dikabulkan oleh Allah hari Jumat? Karena menurut beliau banyak ulama itu yang dimatikan hari Selasa. Guru-guru beliau itu hari Selasa, maka kepingin hari Selasa dikabulkan oleh Allah, meninggal hari Selasa. Ya. Nanti lagi. Famadhat ala dzalika salasatu ayyam, maka kemudian terlewatilah hari-hari yang tadi disampaikan itu hari Jumat. Fabalagha Adiyan radhiyallahu an wa karrama wajhahu, kemudian nyampe perkara yang tadi niku, 3 perkara tersebut kepada sahabat Adi radhiyallahu an. Anna bin Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an dzalik. Jadi sahabat Adi itu pernah mendengar, dapat kabar bahwa sahabat Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang 3 perkara tersebut. Al-masail ats-tsalath, yaitu persoalan 3 hal tersebut. Fa ajaba bikada, dia mendengar, oh sahabat Ibnu Abbas jawabannya kayak gitu ya ketika ditanya hari terbaik, bulan terbaik, amalan terbaik. Bidzalikal jawab al-madhkur, yaitu dengan jawaban-jawaban yang tadi telah disebut. Faqala Ali radhiyallahu an, maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu an berkata, wa karrama wajhah, semoga wajahnya juga dimuliakan oleh Allah taala. Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha min masyriq ilal maghrib, seandainya semua ulama, semua hukama, semua fuqaha minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, ditanya antil kal masailu thalatha, tentang 3 perkara tersebut, hari terbaik, bulan terbaik, amalan terbaik. La ajabu, maka sungguh para ulama fuqaha hukama tadi itu la ajabu, akan menjawab bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, persis jawabannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, illa ani aqul, kecuali saya nambahkan omongan gitu ya. Kecuali saya mengatakan fi jawabi dzalika, untuk menjawab 3 perkara tersebut. Inna khairal a'mal, inna khairal a'mal, katanya sahabat Ali nih, sesungguhnya amalan terbaik itu adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, amalan yang diterima oleh Allah darimu. Ya, amalan ini banyak, tapi kalau nggak diterima, nah itu kan soro kan. Sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan, sama saja mau sedikit ataupun banyak. Terbaik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Ya. Nah, artinya apa? Ya perhatikan amalanmu. Amalannya diperhatikan. Pergi haji
atau pergi umroh, bagus. Tapi hasil dari korupsi misalkan, yo alamat tidak diterima. Bukan amalan terbaik. Walaupun nangis-nangis kayak gimana ya, gak diterima. Jadi supaya diterima ya perhatikan supaya gimana ya Allah supaya menerima. Sholat saya gimana? Diperhatikan pakaiannya. Ya, saya tuh punya teman Pak, dulu di pondok. Itu pondok Pasuruan nih. Itu kalau mau sholat itu betul-betul dihayati betul. Ini saya mau ketemu Gusti Allah ya. Apa yang dilakukan? Pakai pakaian rapi. Kalau sarung kotak-kotak kan ada sarung kotak-kotak. Itu dia gimana antar garis sama garis lurus. Saking kepingin saya mau ketemu Gusti Allah, mau menghadap Gusti Allah, pakai parfum dan sebagainya. Nah, kalau kita kan enggak ya. Pokoknya asal gawe. Kadang ada najisnya ya, Pak. Enggak diperhatikan. Sampai sebegitunya. Siwakan dulu, dia bawa siwak. Kenapa? Ya karena ini saya mau ketemu Gusti Allah. Nah, wong kita mau ketemu kiai kita saja, mau ketemu presiden aja. Presiden mau datang wes bingung. Semuanya ini mau laporan kepada Allah Ta'ala. Nah, diperhatikan Allah supaya menerima saya bagaimana ya? Ya wudu sing benar. Diperhatikan pakainya apa, ada najis apa tidak. Niat tenanan lillahi ta'ala. Ya Allah aku sholat ini untuk engkau ya Allah. Terimalah engkau. Nah, gitu. Jadi katanya Sayyidina Ali, amalan yang terbaik mau sedikit atau banyak itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Wa khairus syuhur, adapun bulan yang terbaik, ma tatubu fihi, yang mana engkau taubat pada bulan tersebut, ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, ya, dengan taubat nasuha, itulah bulan yang paling baik. Jadi gak mesti bulan Ramadan. Bulan Ramadan tapi isinya turu terus. Kok iya apa? Tidur adalah apa? Ibadah. Ya. Ya harusnya diisi taubat. Bulan terbaik adalah bulan yang mana engkau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, at-taubatun nasuhu, taubat nasuha, taubat yang beneran, itu pertama adalah an-nadbu bil qalbi, hatinya ada penyesalan, menyesal. Satu itu. Ya Allah, saya menyesal, saya dulu pernah apa? Main judol. Ya Allah, saya menyesal, saya dulu pernah sholat bolong-bolong. Ya Allah, saya menyesal, dulu pernah melakukan maksiat. Syarat pertama untuk taubat, di hatinya harus ada penyesalan. Ya. Yang kedua, wal istighfaru bil lisan. Lisannya mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dihayati betul. Ya Allah, aku minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Nah, alhamdulillah kita di sini baca Sayyidul Istighfar ba'dal maghrib wa ba'da subhi, setelah maghrib sama setelah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Kenapa? Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku adalah hambamu ya Allah. Aku berada di atas perjanjian engkau ya Allah. Aku janji hidup matiku untuk engkau ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, terus apa Bang ya? Abu'u ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya ngaku terhadap semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, saya juga mengakui dosa-dosaku. Terus apa? Faghfirli, maka maafkanlah aku ya Allah. Aku ngaku saya punya dosa. Faghfirli, maka maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Itu sayyidul istighfar, istighfar yang paling top. Atau seperti Abu Nawas nih ya. Abu Nawas itu diceritakan
ketika meninggal dunia ada seorang ulama mimpi tanya, "Ya Abu Nawas, ya apa kabarmu?" "Alhamdulillah, Allah memberi saya nikmat alam kubur." "Loh kok iso?" "Gara-gara sebelum saya meninggal saya taubat. Taubat saya luapkan ke dalam bentuk syair. Syairnya ada di bawah bantal." Akhirnya begitu bangun ulamanya dicek rumahnya, di bawah bantalnya dibuka, ternyata ada secarik kertas yang dikenal dengan Syi'ru Abu Nawas, syairnya Abu Nawas. "Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim." "Ya Allah, saya ini gak pantas kalau engkau masukkan sebagai penduduk surga. Tapi ya Allah, wala aqwa 'alan naril jahim, saya ini gak kuat kalau engkau masukkan ke dalam neraka jahim. Fahabali taubatan." Maka yang aku minta cuma satu, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk taubat. Fahabali taubatan waghfir dzunubi. Kalau saya sudah taubat, ya Allah, tolong ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, gitu ya. Lali aku ya. Kok sayyidul istighfar gitu ya. Pokoknya gitu ya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Terus apa? Fa innaka sisi kulah pokoknya. Nah, dulu hafal, sekarang enggak hafal. Jadi harus istighfar, minta maaf. Nah, manusia ini, apalagi manusia ini setelannya ancen settingannya manusia ini memang tukang bikin dosa. Wis hari ini saja. Gak usah sampai wis aku dhewe. Kalau saya introspeksi, hari ini dosa apa yang saya lakukan? Ngrasani wong, wis dino iki ngrasani aku, Pak. Nah, itu loh. Ancen settingane dosa. Apalagi settingane mangkel kalau seseorang. Nah, itu loh. Settingane dosa. Jadi melakukan dosa itu manusiawi, ya. Kullu bani Adam khata'. Memang anak cucu Nabi Adam itu tukang bikin salah. Ya. Tapi kalau sudah tahu bikin salah, ya sewajarnya minta maaf. Rasulullah ini kalau maksum, terjaga dari maksiat. Ini kok istighfar 1 hari 100 kali. Itu kanjeng Nabi. Nah, kalau kita, nah ini jadi istighfar. Jadi yang pertama taubat nasuha itu harus menyesal dalam hati, kemudian lisannya istighfar, wal iqla'u bil badan, menggerakkan badan. Akhirnya apa? Dipraktekno bentuk nyata. Tadi dia menyesal main slot, main judol, istighfar astagfirullahaladzim. Dipraktekno apa? Ya handphone dibanting, ojo. Maksudnya apa dia kan? Ya di uninstall, ya aplikasinya dibuang. Kemudian apa? Kumpul sama jangan kumpul sama yang ahli judol. Misalnya iki judol merajalela ya, kalau dilapori wonten tahlilan buka handphone tak kira WhatsAppan, judol main judi online. Tahlilan nih. Jadi harus dipraktekkan dalam bentuk nyata. Kalau kemarin kumpulannya ahli maksiat, ya ojo kumpul sama sing fasik-fasik, jangan kumpul sama yang rusak. Su'ul khuluqi yu'ti. Jeleknya akhlak itu nular. Ojo sok-sokan habis melakukan maksiat tobat kemudian suka popo tak kumpul sama mereka, nanti mereka akan saya nasihati lah, malah awak musing napa kena virus maneh gitu. Jadi ngukur diri. Su'ul khuluqi yu'ti. Jeleknya akhlak itu nular. Ya kayak kisah yang masyhur itu, ada orang yang membunuh 98 ulama, orang dibunuh ya. Kemudian dia tobat. Pergi ke kiai, saya tobat, saya sudah membunuh 99 orang. Kiainya bilang, "Gak iso, terlalu banyak yang kamu bunuh. Tobat juga bakal diterima." Akhirnya muangkel. Ya, kiainya dibunuh pisan, kurang ajar, aku gak iso tobat jadi tak pateni pisan. Sudah 100 orang. Akhirnya nemu orang lagi, "Kiai, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah kalau sama mas saya tobat diterima?" Ya. Pintu maghfirah Allah itu luas. Dosamu sebanyak apapun itu gampang dimaafkan oleh Allah. Pun tobat, gak apa-apa, pasti dimaafkan oleh Allah.
Tapi supaya kamu gak terulang lagi, kamu pergi dari negeri ini, pergi jauh, kumpul sama orang-orang yang soleh. Wah, karena dia diberi kabar seperti itu, berarti ada kesempatan untuk dimaafkan oleh Allah. Ya sudah, akhirnya dia tobat, kemudian ya, pergi. Belum tobat nih, belum istighfar nih. Tapi sudah greget kepingin niat tobat, oke, pergi. Ya, pergi ke tempat yang di situ banyak orang soleh. Di tengah jalan mati. Malaikatnya bingung nih. Loh, ini kemarin dia melakukan dosa banyak, tapi dia menuju kebaikan, ini matinya di tengah-tengah. Ya, masuk diukur berapa kilo dekatnya. Artinya apa? Karena dia sudah punya penyesalan dalam hati, jadi dimaafkan oleh Allah. Karena dia sudah iqla'u bil badan tadi ini, menggerakkan badannya, piye caranya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian tobat itu harus wal idmaru ala an la ya'ud ila ma nahallahu anhu. Apa? Wal idmaru ala an la ya'ud, gregetno dalam hati, apa gregetno? Menguatkan di dalam hati. Ala an la ya'ud ila ma nahallahu anhu, untuk tidak kembali kepada apa yang telah dilarang oleh Allah. Betul-betul dihujamkan dalam hatinya, ya Allah, saya betul-betul saya nggak mau melakukan maksiat, kesalahan yang dulu pernah saya lakukan, yang telah Engkau larang. Itu 4. Itu katanya sahabat Ibnu Abbas. Wong tobat nasuha itu nyesal dalam hati, istighfar di lisannya, kemudian dipraktekkan secara nyata, kemudian apa? Menghujamkan dalam hatinya bahwa dia tidak akan mencoba untuk kembali melakukan kesalahan yang sama. Sudah melakukan hal ini, lah kok melakukan kesalahan lagi? Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Dilakukan 4 ini, kok masih kepreset lagi melakukan hal yang sama? Apa yang dilakukan? Taubat lagi. Sampai peng 1000, peng 10 aku tetap taubat. Kalau sampai ada yang bisik-bisiki, ya sudahlah, saya gak usah taubat, saya malu sama Allah. Sudah taubat 100 kali kok tetap melakukan kesalahan. Iku sing bisiki setan. Ya, ini sulam taufik juga nggih. Wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi walaupun tobat, lah kok jika kepleset lagi melakukan maksiat, tobat lagi. Nah, pokoknya setan itu sudah gak usah minta maaf, gak usah tobat, mau kelakuan mancen angel kok settingane itu setan. Jangan nuruti provokasi itu. Tetap tobat, tetap istighfar. Allah itu berkali-kali mengenalkan dirinya, innahu kana tawwaba. Allah itu zat yang menerima taubat. Allah itu ghafurun, zat yang maha pengampun. Allah itu rahim, rahman, zat maha pengasih, zat yang maha penyayang. Gusti Allah kayak gitu loh. Nah, jadi jangan segan untuk minta maaf kepada Allah. Wakila, ada juga yang mengatakan at-taubatun nasuh, taubat nasuha itu adalah alla yabqi ala amalihi atharun minal ma'siyah sirran wa jahran. Ya, tidak ada bekasnya orang dari amalan maksiat yang pernah dia lakukan, walaupun itu sirron, sedikit sir, ya, terang apa sedikit